Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nikadek Nopi Kristina Dewi, kelas 7C dengan NIM 2211041051. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan proposal yang berjudul Peran Kegiatan Estafet Menyusun Ring dalam Mengembangkan Kognitif Anak di TK Kartini Putra. Adapun daftar isi dari proposal saya yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dalam proposal saya adalah PAUD merupakan tahapan yang sangat penting bagi perkembangan kognitif anak, terutama pada usia 4-6 tahun yang berada pada tahap praoperasional menurut Piaget 1952. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir simbolik, namun masih memerlukan stimulasi konkret untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kondisi di TK Kartini Putra menunjukkan bahwa beberapa aspek kognitif seperti koordinasi mata tangan, pengenalan warna, dan pemahaman urutan masih tergolong rendah. Hal ini diperburuk oleh kegiatan bermain yang cenderung monoton dan kurang memberikan tantangan bagi anak, padahal kegiatan estafet menyusun ring memiliki potensi besar untuk menstimulasi perkembangan kognitif karena melibatkan keterampilan motorik, koordinasi, pengambilan keputusan, serta fungsi eksekutif anak. Selain itu, belum banyak peneliti yang secara langsung menelaah bagaimana kegiatan estafet menyusun ring dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini, sehingga menjadi penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan estafet menyusun ring di TK Kartini Putra. Yang kedua, aspek kognitif apa saja yang berkembang melalui kegiatan estafet menyusun ring pada anak usia dini di TK Kartini Putra. Bagaimana respon anak selama kegiatan estafet menyusun ring berlangsung. Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan estafet menyusun ring dalam mengembangkan kognitif anak di TK Kartini Putra. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan estafet menyusun ring di TK Kartini Putra. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kognitif yang berkembang melalui kegiatan estafet menyusun ring pada anak usia dini di TK Kartini Putra. Yang ketiga, menganalisis respon anak selama kegiatan estafet menyusun ring berlangsung. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kegiatan estafet menyusun ring dalam mengembangkan kognitif anak di TK Kartini Putra. Adapun manfaat penelitian, manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, menambah khasanah keilmuan dalam bidang pendidikan anak usia dini, khususnya mengenai hubungan antara kegiatan berbasis fisik, estafet menyusun ring, dengan perkembangan kognitif anak. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pembelajaran berbasis permainan dalam konteks PAUD. Yang ketiga, memperkaya studi tentang fungsi eksekutif pada anak usia dini dan cara-cara untuk mengoptimalkannya melalui kegiatan bermain yang struktur. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru dan tenaga pendidik PAUD. Yang kedua, bagi lembaga PAUD. Yang ketiga, bagi orang tua. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya. Kajian pustaka. Untuk bab 2 ada kajian pustaka. Yang pertama, konsep perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan konsep mengacu pada perubahan dalam kemampuan mental seperti berpikir, penalaran, memori, dan pemecahan masalah yang terjadi sepanjang kehidupan seseorang. Pada anak usia dini 4-6 tahun, perkembangan kognitif langsung sangat pesat dan menjadi pondasi bagi pembelajaran formal di masa depan. Menurut Piaget, anak usia prasekolah berada pada tahap praoperasional yang ditandai dengan kemampuan berpikir simbolis, egosentris, dan animisme. Menurut Piaget 1952. Yang B, permainan motorik dalam pembelajaran anak usia dini. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan perkembangan kognitif anak. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan aliran darah ke otak, merangsang produksi neurotropik yang mendukung pertumbuhan sel-sel otak baru dan meningkatkan konektivitas antara neuron-neuron di otak. Acosta 2022.
Penelitian yang dilakukan oleh Eka Hani Widyasari 2020 menunjukkan bahwa pengembangan permainan estafet dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Widyasari 2020, namun potensi permainan estafet dalam pengembangan aspek kognitif belum banyak dieksplorasi secara mendalam. C. Permainan ring donat dalam pembelajaran anak usia dini. Menurut Baker dan Hsu 2022, terdapat 5 manfaat utama mainan ring donat bagi anak, yaitu yang pertama, melatih koordinasi mata dan tangan, yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik halus, yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis, empat, melatih kesabaran dan konsentrasi, yang kelima, meningkatkan kreativitas anak. Konsep dan teori. Teori perkembangan kognitif Zen Piaget. Pada tahapan ini, anak memiliki beberapa karakteristik kognitif yang khas. Yang satu, egosentris. Yang pertama, egosentrisme. Anak cenderung melihat dunia hanya dari perspektifnya sendiri dan kesulitan memahami pandangan orang lain. Yang kedua, animisme. Anak meyakini bahwa benda mati memiliki perasaan dan kesadaran seperti manusia. Yang ketiga, sentrasi. Anak cenderung fokus pada satu aspek suatu situasi dan mengabaikan aspek lainnya. Yang keempat, pemikiran irreversible. Anak kesulitan memahami bahwa suatu tindakan dapat dibalik atau dikembalikan ke keadaan semula. Yang kelima, pemikiran transduktif. Anak membuat kesimpulan yang meloncat dari suatu kasus khusus ke kasus khusus lainnya tanpa melalui penalaran logis. B. Konsep eksekutif function pada anak. Fungsi eksekutif adalah kemampuan kognitif tingkat tinggi yang membantu seseorang mengatur perilaku dan pikirannya. Sering dianalogikan sebagai CEO otak. Jamon 2013. Pada anak usia dini, fungsi ini berkembang pesat dan menjadi dasar keberhasilan belajar serta sosial. 3 komponen utamanya adalah inhibitory control, kemampuan menahan impuls, dan estafet menyusun ring, anak menahan diri agar tidak berlari sembarangan dan mengikuti aturan menyusun. Working memory, kemampuan mengingat dan mengolah informasi. Anak harus mengingat urutan warna atau pola ring saat berlari. 3. Cognitive flexibility, kemampuan beralih strategi. Anak berganti fokus antara berlari dan menyusun ring serta menyesuaikan pola baru bila aturan berubah. Kegiatan estafet menyusun ring menstimulasi ketiga fungsi ini secara bersamaan sehingga efektif dalam mendukung perkembangan kognitif anak usia dini. Yang C, konsep bermain kooperatif dan pengaruhnya terhadap pemikiran logis. Permainan kooperatif adalah permainan yang menekankan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif. JG 2023. Estafet menyusun ring memiliki unsur kooperatif, kerjasama dalam tim, dan kompetitif, tim saling berlomba. Lokman 2021. Manfaat kognitif permainan kooperatif, Flores 2022. Yang pertama, diskusi dan negosiasi strategi. Melatih penalaran logis, pemecahan masalah bersama, menemukan solusi secara kelompok. Yang ketiga, perspektif ganda. Anak belajar memahami pandangan orang lain. Yang keempat, pemahaman urutan dan kausalitas. Memahami langkah logis dalam estafet. Selanjutnya, saya akan bahas bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam peran kegiatan estafet menyusun ring dalam mengembangkan kognitif anak secara alamiah dan kontekstual. Creswell 2014. Desainnya yaitu studi kasus, fokus pada suatu kasus spesifik, yaitu kegiatan estafet menyusun ring di TK Kartini Putra. Studi kasus memungkinkan investigasi mendalam dalam konteks nyata. Yin 2018. Sifat penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan pelaksanaan kegiatan aspek kognitif yang berkesan respon anak dan faktor pendukungnya atau penghambat. B. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi ada di TK Kartini Putra
tepatnya di Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali dipilih karena kegiatan estafet Musun Ring sudah rutin dilakukan sebagai bagian dari kurikulum waktu penelitian Oktober-Desember 2025, Oktober sampai Desember 2025 selama 3 bulan dipilih karena kegiatan pembelajaran telah berjalan stabil dan anak-anak sudah terbiasa dengan rutinitas sekolah. Proses observasi peneliti melakukan observasi intensif pada setiap sesi pembelajaran untuk melihat dinamika kegiatan, respon anak dan keterlibatan guru, keterlibatan peneliti. Peneliti ikut dalam persiapan, pelaksanaan, dan pencatatan hasil observasi untuk memastikan data akurat, lengkap, dan sesuai dengan fokus penelitian. Jenis dan sumber data, jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua jenis data saling melengkapi untuk mendapatkan gambar. Data primer observasi, pelaksanaan kegiatan, perilaku dan interaksi anak, pengembangan kognitif, wawancara guru dan kepala sekolah, persepsi, metode, pengamatan perkembangan anak, dokumentasi aktivitas, foto, video, catatan kegiatan estafet menyusun ring, data sekunder, dokumentasi kurikulum, antaranya silabus, RPM, RPP terkait kegiatan, catatan anekdot, catatan harian guru tentang perkembangan anak, dokumen progres sekolah, jumlah siswa, latar belakang guru, sarana dan prasarana. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian kegiatan estafet menyusun ring di TK Kartini Putra, aspek yang dianalisis, proses pelaksanaan, dampak terhadap perkembangan kognitif anak, respon anak, faktor pendukung dan penghambat. Subjek penelitian yaitu anak usia 5-6 tahun, 10 anak, 5 anak laki-laki dan 5 perempuan. Guru TK ada 3 orang yang mendampingi kegiatan, kepala sekolah 1 orang memberikan perspektif kebijakan dan visi lembaga. Teknik penentuan informan. Penentuan informan, tekniknya proposing sampling, memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu. Tujuan, memilih informan dengan pengalaman dan pengetahuan relevan. Kerswell 2014, kriteria informan anak aktif berpartisipasi dalam estafet menyusun ring, perkembangan kognitif dapat diamati jelas, memiliki keragaman karakteristik, aktif, pendiam, cepat, lambat. Kriteria informan guru, terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, minimal 2 tahun pengalaman mengajar di TK, bersedia memberikan informasi lengkap. Kriteria informan kepala sekolah, memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan kurikulum, mengetahui visi dan misi lembaga. Jumlah informan, anak 10 orang, guru 3 orang, kepala sekolah 1 orang. Metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data, observasi partisipasi, wawancara semi-struktur, dokumentasi. Metode analisis data, menganalisis data menggunakan model Nunes et al. 2014 dengan 3 tahap, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta didukung tematik analisis untuk menemukan pola tema. Kesimpulan diverifikasi melalui triangulasi, members check, dan pengecekan ulang data strategi validasi meliputi engagement, triangulasi, peer debriefing, tick decryption, dan audit trial sehingga temuan peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi proposal yang saya buat. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Langsung stop.